Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah. Saya mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Perkenankan, di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Maratun Saadah dalam mata kuliah Kepemimpinan Pemerintahan. Yang mana pertanyaan yang pertama yaitu gaya kepemimpinan apa yang cocok diterapkan oleh Presiden Indonesia untuk penanganan pandemi COVID-19 pada saat ini. Nah, seperti yang telah kita pelajarin pada minggu yang lalu, gaya kepemimpinan ada 4. Yang pertama, gaya kepemimpinan yang demokratis, gaya kepemimpinan birokratis, yang ketiga gaya kepemimpinan liberalis, dan yang keempat otokratis. Nah, di sini dari 4 gaya kepemimpinan ini yang cocok untuk pemerintahan Indonesia menangani COVID-19 ini itu yang pertama demokratis dan otokratis. Kenapa saya memilih 2 gaya kepemimpinan tersebut? Nah, sebelumnya kita harus mengetahui gaya kepemimpinan demokratis itu apa dan gaya kepemimpinan otokratis itu apa. Nah, gaya kepemimpinan demokratis yaitu kemampuan orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan ditentukan bersama antara pimpinan dan bawahan. Nah, dalam artian di sini pemimpin berkonsultasi dengan bawahan untuk merumuskan tindakan keputusan bersama. Nah, seperti yang telah dicontohkan oleh Presiden Joko Widodo, yang mana Presiden tidak mengambil keputusan secara sepihak, yang mana seluruh kepala daerah dilibatkan dalam memutuskan keputusan ini. Diadakanlah pertemuan rapat secara online dengan seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia membahas mengenai masalah COVID-19 ini. Nah, di sini pastinya terdapat banyak pendapat ataupun solusi dari seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia. Nah, di sini apakah Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia harus menampung seluruh pendapat itu? Tidak. Ada yang kedua, pendapat gaya kepemimpinan otokratis. Nah, di sini Joko Widodo harus juga mempunyai gaya kepemimpinan otokratis, yang mana dari banyaknya pendapat seluruh kepala daerah tadi, Joko Widodo harus cepat memutuskan jika tidak ditemukan solusi dari seluruh pendapat tersebut. Joko Widodo harus cepat mengambil keputusan. Yang kedua, sebagai gubernur atau kepala daerah, sikap kepemimpinan seperti apa yang akan kamu lakukan terkait pandemi COVID-19 ini? Nah, di sini COVID-19 adalah ancaman yang akan kita hadapin, ancaman bagi seluruh umat manusia. Di sini kita bisa ambil contoh kehidupan di suatu kerajaan yang mana rakyat dan raja hidup dengan tentram. Kerajaan ini hidup berpuluh-puluh tahun walau terdapat banyak perbedaan di dalamnya. Namun, suatu saat keadaan berubah seketika ketika seorang messenger memberikan info kepada rajanya bahwa pada saat ini kerajaan sedang dalam ancaman yang sangat besar karena kerajaan dari negeri seberang sedang dalam perjalanan untuk memerangi kerajaan kita. Kerajaan mereka mempunyai 71.000 pasukan, 71.000 prajurit yang mempunyai reputasi tidak pernah kalah dalam pertempuran. Dan sang raja hanya mempunyai waktu beberapa minggu untuk mempersiapkan dirinya dan mempersiapkan rakyatnya sebelum menghadapi ancaman besar ini yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Oke, di sini namun pertama-tama yang perlu dihadapi oleh seorang raja ataupun seorang pemimpin adalah menerima kenyataan terlebih dahulu untuk menghadapi ketakutan yang ada di dalam dirinya sebelum mengatakan semuanya kepada rakyatnya. Sebuah ketakutan itu timbul karena ketidaktahuan. Namun,
Ketika kamu tahu benar apa yang akan kamu hadapin, maka ketakutan itu tidak lagi menghantuimu, apalagi kamu tahu akan kapasitas dirimu. Sama apa yang dikatakan oleh Sun Tzu, seorang ahli strategi perang pada zaman Tiongkok kuno. Beliau mengatakan, 1000 pertempuran dan 1000 kemenangan akan kamu capai jika kamu mengenali siapa dirimu dan siapa lawanmu. Tahap pertama, tahap penundaan, di mana fase di negara kita belum bisa menganggap bahwa terdapat sebuah ancaman yang masuk ke negara kita. Semuanya nampak tenang-tenang saja tanpa adanya upaya ataupun persiapan, bahkan strategi dalam menghadapi ancaman yang mungkin masuk ke negara kita. Kita hanya bisa melihat keributan di luar negara. Di luar negeri kita saja ada beberapa yang bahkan mendoakan dan sedikit juga yang mengutuk salah satu negara yang telah terserang terlebih dahulu. COVID-19 seperti yang kita ketahui menyebar secara cepat melalui udara, melalui tangan, dan juga melalui hidung, mata, serta sebagainya. Itu tidak terlihat selama 24 hari setelah penularan. Bahkan banyak juga pada fase ini yang terinfeksi namun tidak merasakan gejala apapun. Berkumpul dan beraktivitas seperti biasa hingga masa inkubasi COVID-19 ini berakhir dan kasus pertama pun muncul di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dan akhirnya berlanjut ke tahap selanjutnya. Tahap yang kedua yaitu tahap eksponensial. Ini adalah fase yang kita alami pada saat sekarang ini. Fase di mana ancaman mulai muncul di mana-mana. Karena 2-3 minggu masa inkubasi awal mulai berakhir, sehingga orang yang tertular mulai menunjukkan gejala-gejala mereka secara serentak. Kepanikan mulai membayangi seluruh rakyat Indonesia, di mana otoritas kesehatan baru mulai muncul, baru mulai mengambil beberapa tindakan. Namun sudah sedikit terlambat karena penularan sudah terdeteksi di mana-mana. Kita ambil contoh di Italia. Italia adalah salah satu negara yang terdampak ancaman yang paling besar. Bagi Italia, hanya butuh waktu 7 minggu sejak kasus pertama ditemukan sampai 29 Maret mencapai angka 75.000 kasus dengan 7.500 kematian. Dan itu terjadi karena hal sederhana, yaitu menganggap sepele ancaman yang ada. Dan nampaknya negara kita mempunyai kemiripan yang sama dengan negara Italia. Mungkin negara kita sejak 29 Maret masih menunjukkan sekitar 900 lebih kasus dengan angka kematian 80 jiwa. Situs Award in Data memiliki penghitungan sendiri untuk menghitung laju penggandaan virus COVID-19 di setiap negara. Misalnya, di Korea Selatan, angka kasusnya meningkat 2 kali lipat per 13 hari. Berbeda dengan Italia, angka kasus meningkat 2 kali lipat per 5 hari. Bagaimana dengan Indonesia? Ini sangat mengejutkan karena angka penggandaan mencapai 2 kali lipat per 2 hari. Angka ini bahkan lebih cepat dari Italia untuk saat sekarang ini. Tahap yang ketiga, fase statis. Fase di mana penurunan sudah mulai mencapai titik puncaknya. Korban jiwa dengan riwayat kesehatan yang rentan sudah mulai berjatuhan, dan orang-orang yang masih bertahan sudah memiliki imunitas yang lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Sisi positifnya, bagi yang sudah tertular dan sembuh, maka tubuhnya sudah memiliki antibodi terhadap virus
dan tidak akan tertular lagi. Namun, di fase ini angkanya sangat besar meskipun penambahan kasus baru relatif stabil. Tahap yang keempat, fase penurunan. Pada fase terakhir ini, di mana penularan sudah menunjukkan penurunan yang mana tidak bisa diprediksi, tergantung dengan penanganan dan kebijakan di suatu negara. Namun, pada fase ini terdapat dua negara yang sudah mencapai penurunan, bahkan tidak ada lagi kasus penambahan, yaitu Korea Selatan dan Cina. Berangsur-angsur COVID-19 mulai menghilang dan tidak ada lagi penambahan kasus yang menderita positif COVID-19. Ini adalah fase di mana mereka yang mampu bertahan akan menjadi sosok yang lebih kuat dibandingkan sebelumnya, baik secara fisik maupun psikologi. Betapa minimnya pengetahuan kita tentang mengenai apa yang akan kita hadapi beberapa bulan ke depan. Begitu kecil kesadaran masyarakat, tidak hanya untuk orang lain, bahkan untuk dirinya sendirinya sekalipun. Sungguh saya tidak meragukan keimanan sekalian. Namun, jika kita tidak untuk diri kita sendiri, setidaknya lakukanlah untuk keluarga, untuk orang tua, atau kekasih kita yang tidak layak menerima ancaman ini. Begitu juga dengan tenaga medis yang selalu ada di garda terdepan. Mereka juga punya keluarga yang menunggu di rumah dan ingin tetap hidup. Jadi jangan pernah anggap remeh COVID-19 ini. Tahukah kalian, masih ada dampak selain dampak biologis yang mempunyai dampak yang lebih panjang, yaitu dampak perekonomian. Ini saya sekaligus menjelaskan kenapa negara kita tidak melakukan lockdown. Selain dari segi demografis, negara kepulauan yang sulit untuk dimaintain, penyumbang perekonomian terbesar di negara kita adalah UMKM yang lebih dari 60% di Indonesia yang sangat bergantung dengan income harian. Dalam artian di sini, jika kita melakukan lockdown di Indonesia, maka orang-orang yang mempunyai income kegiatan sehari-hari, mempunyai pendapatan sehari-hari tidak tetap, bagaimana jika mereka akan mengasih makan istri mereka, bagaimana mereka akan menghidupkan keluarga mereka, dan juga bagaimana mereka akan bertahan hidup untuk beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun ke depan. Nah, strategi apa yang harus saya terapkan sebagai kepala daerah menangani masalah COVID-19 ini? Yang pertama yaitu jangan pernah panik dan takut, karena kini kamu sudah tahu apa yang akan kita hadapin secara detail. Kondisi ini saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Ini saatnya bekerja sama-sama, saling tolong menolong dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa ditangani dengan maksimal. Yang kedua, pastikan imunitas diri kita masing-masing sebelum menuju perang, karena selama imunitas kamu masih bagus dan baik, itu akan menjadi baju perang yang begitu kuat. Makanan yang berprotein dan karbohidrat, tidur yang cukup 6-8 jam per hari, perkuat dengan minum vitamin. Pastikan menggunakan masker dan sering cuci tangan setiap ada kesempatan. Jika kamu merasakan radang tenggorokan dan mulai demam, berhentilah sejenak dan isolasilah dirimu sementara waktu untuk keamanan kita bersama. Yang ketiga, strategi formasi social distancing. Disiplin untuk tidak berdekatan satu dengan yang lainnya. Pastikan jarak 1 meter dengan yang lainnya. Dan sebisa mungkin kamu yang tidak maju ke depan medan pertempuran sebaiknya tetap berada di rumah masing-masing. Formasi ini akan sulit ditembus oleh ancaman yang tidak terlihat dari sudut manapun.
Namun, untuk siapapun yang mempunyai imunitas rendah atau lanjut usia dengan umur di atas 50 tahun, sebisa mungkin usahakan tetap berada di rumah karena ancaman lebih mudah menembus pertahanan kalian. Namun, yang paling bagus adalah isolasi diri di rumah dan kerja dari rumah jika itu memungkinkan. Karena momen ini akan menjadi peluang yang tepat untuk memaksa bangsa kita untuk memasuki revolusi industri 4.0 lebih cepat lagi. Yang keempat, kenalin lokasi penyebaran dari musuhmu. Semakin kamu menjauh dari pusat-pusat keramaian yang dapat mendukung formasi social distancing, dapat maka memungkinkan kamu akan terserang juga semakin minim. Kamu juga bisa melihat peta lokasi yang disediakan oleh pemerintah daerah masing-masing. Jangan gegabah dan sok pahlawan, karena akan berakibat fatal tidak untuk dirimu sendiri, tapi bahkan juga keluarga dan kesatuan negara kita. Yang kelima, saling support satu dengan yang lainnya. Ingat, ini bukan pertempuran satu atau dua orang saja, tapi seluruh rakyat. Bukan kamu dan aku, tapi kita bersama. Berhentilah mencari kesalahan pemerintah karena bukan saatnya kita untuk itu lagi. Ini saatnya bertindak sebagai suatu kesatuan. Yang lebih kuat wajib membantu yang lebih lemah, dan yang berkelebihan wajib membantu yang berkekurangan. Kita saling support satu dengan yang lainnya. Jika memang harus turun ke jalan, yang memiliki imunitas yang lebih kuat bisa membantu pekerjaan tersebut. Yang terakhir adalah iman. Ketika imunitas dan iman bersatu padu, saya yakin hal ini tidak akan mudah untuk ditembus. Perkuat ibadah di rumah dan doa kita, karena doa orang benar sejatinya dengan jalan yang benar pasti akan dikabulkan. Tetaplah menjadi kuat, optimis untuk menghadapinya, karena semangat yang kuat penuh harapan hakikatnya adalah vaksin alami yang disediakan oleh Tuhan sebagai antibodi alami. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu, menurut kamu sebagai kepala daerah, apakah lockdown tepat untuk diberlakukan di daerahmu? Ada 8 opsi. Yang pertama Jakarta, Tegal, Surabaya, Yogyakarta, Jambi, Batang, Sulsel, dan Jawa Barat. Nah, di sini saya akan mengambil contoh di Provinsi Jambi, tanah kelahiran saya. Di Provinsi Jambi sudah ditemukan kasus penderita COVID-19. Untuk itu, upaya dan langkah-langkah taktis dan koordinatif harus dapat kita terapkan agar COVID-19 dapat kita lokalisir dan minimalisir penyebarannya. Apakah dengan sistem lockdown? No, no lockdown. Kenapa saya bilang no lockdown? Seperti yang telah saya jelaskan tadi, hampir 60% sampai 70% masyarakat Provinsi Jambi memiliki penghasilan ataupun income sehari-hari. Mereka tidak mempunyai pendapatan yang tetap. Mereka menghidupkan keluarga mereka, mengasih makan anak istri mereka melalui kegiatan income sehari-hari mereka. Jika kita melakukan sistem lockdown di Provinsi Jambi, mau kasih makan apa anak istri mereka? Dan mau mereka hidupkan seperti apa anak dan cucu mereka untuk beberapa bulan ke depan? Maka dari itu, sistem lockdown untuk Provinsi Jambi kurang tepat berdasarkan analisis saya. Namun bagaimana solusi untuk pencegahan virus COVID-19 agar tidak meluas begitu cepat di Provinsi Jambi dan hilang dengan
begitu cepat pula. Nah, di sini penyemprotan disinfektan khususnya pada area-area publik merupakan salah satu cara yang efektif dalam mencegah penyebaran COVID-19. Kegiatan penyemprotan juga terus dilakukan dan kegiatan di luar rumah atau ruangan juga dibatasi, serta jaga jarak aman dilanjutkan. Begitu juga dengan penerapan pola hidup bersih dan sehat. Pemerintah Provinsi Jambi mengambil kebijakan dan langkah taktis sesuai kewenangan dalam konteks ini pencegahan, pengamanan, penyediaan logistik, pengamanan, hingga sosialisasi yang dikoordinasikan oleh gugus tugas penanganan COVID-19 di Provinsi Jambi. Selain itu, pemerintah Provinsi Jambi juga mengeluarkan surat keputusan Gubernur Jambi tentang penetapan status siaga darurat bencana non-alam akibat COVID-19 di wilayah Provinsi Jambi tahun 2020. Dengan adanya surat keputusan gubernur ini bisa menjadi payung hukum agar pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanganan penyebaran COVID-19 pada beberapa daerah dapat berjalan dengan lancar. Lockdown lanjut yaitu perlu dilakukan pada beberapa daerah yang kian masifnya penyebaran corona begitu besar, seperti contoh DKI Jakarta, Jawa Tengah. Kalaupun menyusul seperti daerah Banten dan juga Lampung sebagai pintu gerbang Sumatera dan pintu gerbang di Pulau Jawa. Nah, itu pun sah-sah saja dengan catatan ada angka yang ditemukan secara tidak wajar. Seperti itu penjelasan dari pertanyaan nomor 3. Pertanyaan yang keempat yaitu, menurut kamu sebagai mahasiswa yang telah mempelajari hubungan pusat dan daerah, penanganan pandemi COVID-19 ini harus dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah? Nah, di sini sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan yang telah mempelajari hubungan pusat dan daerah untuk penanganan pandemi COVID-19 ini adalah urusan kita bersama, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang mana COVID-19 ini sudah menjadi bencana nasional yang telah tersebar hampir seluruh wilayah Indonesia. Walaupun dalam otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Namun di sini alangkah bagusnya ada komunikasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat untuk menangani COVID-19 ini. Seperti melakukan pertemuan, rapat online dengan seluruh pemerintah, dengan seluruh kepala daerah di Indonesia, dan juga bersama Presiden Republik Indonesia beserta para menteri yang mengatur kasus COVID-19 ini. Ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang memungkinkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan dan menggunakan anggaran secara cepat. Selain itu, Menteri Keuangan juga sudah mengeluarkan peraturan dan pedoman untuk penyediaan anggaran yang diperlukan oleh seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah negara dan gugus tugas percepatan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Peraturan ini memberikan landasan hukum agar pihak yang relevan dapat menggunakan anggarannya dan mengajukan kebutuhan penanganan untuk menangani tantangan penyebaran COVID-19 ini. Presiden Indonesia juga berpesan bahwa seluruh daerah harus meningkatkan pelayanan dengan pengetesan infeksi COVID-19 di seluruh instansi pemerintahan dan pengobatan secara maksimal dengan memanfaatkan kemampuan rumah sakit daerah dan bekerja sama dengan rumah sakit swasta serta lembaga riset dan pendidikan tinggi yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan. Terima kasih. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya mengenai 4 pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu.
mata kuliah kepemimpinan kepemerintahan. Satu pesan terakhir dari saya, jaga kesehatan kita. Tetap kita berada di rumah, tetap kita stay at home, work from home. Percayalah, pada saat nanti semuanya akan indah pada waktunya. Sama seperti sebuah badai yang telah berlalu, selalu ada titik puncak badai sebelum semuanya reda, dan akan selalu ada malam tergelap sebelum fajar menyongsong. Tetaplah menjadi manusia. Jangan mencari kesalahan pemerintah Indonesia. Sama-sama kita menghadapi penyebaran virus COVID-19 ini, sama-sama kita berantas virus ini untuk menuju bulan suci Ramadan, untuk menuju amal ibadah kita, menjalankan amal ibadah kita penuh dengan kehikmatan, menjalankan puasa dengan penuh kehikmatan tanpa adanya ancaman dari virus COVID-19 ini. Saya terima kasih. Saya Firmansyah. Saya akhiri dengan ngongol huwafiq ila qamitarik wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.